Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya, Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat bertemu lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal nama Allah dan kitabnya. Memasuki subtema yang pertama adalah mari mengenal Allah. Ada berbagai macam cara agar kita dapat mengenal Allah. Salah satu di antaranya adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi suatu kebiasaan bahwa apabila kita ingin mengenali sesuatu, mengenali orang, tumbuhan, hewan, dan benda-benda lain, maka yang pertama kali kita akan lakukan adalah menanyakan siapa namanya. Nah, melalui nama tersebut, maka kita dapat mengenal sesuatu itu atau seseorang itu. Begitu juga dengan halnya dengan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Tentulah Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengenal lebih jauh siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah dan juga baik. Jumlahnya ada berapa? Iya, jumlahnya ada 99 nama. Namun, pada pelajaran kelas 5 ini, kita hanya mempelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, dan yang keempat adalah Al-Ahad. Apakah kalian telah mengenal nama-nama tersebut? Tentunya kita sudah pernah mendengarnya, bukan? Lalu, apakah kita sudah mengetahui arti dari nama-nama tersebut? Penjelasannya akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap yang bernyawa pasti mengalami mati. Oleh karena itu, kematian bukanlah sesuatu hal yang dapat dihindari oleh manusia. Kematian bukanlah sesuatu hal yang harus ditakuti. Akan tetapi, kematian adalah tangga menuju keabadian yang sesungguhnya. Dan Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Al-Hayyu berarti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan juga memberikan kehidupan kepada makhluknya. Hidup dan mati seseorang ataupun sesuatu hanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak heran jika kita sering jumpai, terkadang banyak orang yang tidak sakit, badannya sehat, tiba-tiba kita mendengar berita duka bahwa orang tersebut telah meninggal dunia. Dan begitu juga sebaliknya. Sering juga kita jumpai bahwa seseorang telah mengalami sakit yang lama, sakit bertahun-tahun. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Itu semua adalah takdir Allah yang berkehendak hidup ataupun mati. Oleh karena itu, marilah kita selalu berdoa kepada Allah, wahai Allah yang maha hidup, hidupilah kami dengan keselamatan dan kemanfaatan. Dan Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri atau mandiri. Al-Qayyum mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pendidikan kepada manusia agar manusia tidak selalu bergantung kepada orang lain. Dan Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad, artinya yang Maha Esa. Dalam hal ini mengandung arti bahwa Allah itu Maha Esa, tunggal, tidak ada duanya. Coba perhatikan surah Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Al-Ahad juga disebut dengan Al-Wahid, yaitu yang Maha Tunggal, tidak ada duanya dan tidak ada sekutu baginya. Baiklah anak-anakku semuanya, kita telah mengetahui arti dari masing-masing Asmaul Husna tersebut. Lalu, apakah kalian ingin terlihat terpuji di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Sebagai anak yang soleh dan soleha, tentulah jawabannya iya. Pasti saya ingin terlihat terpuji di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersikap dan bertingkah laku untuk mengamalkan Asmaul Husna tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Yang pertama, Al-Mumit, yang mengandung arti yang maha mematikan. Telah saya jelaskan di depan tadi bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Dan kita sebagai manusia juga pasti akan mengalami mati. Lalu bagaimana persiapan kita menghadapi kematian? Saya kasih contoh nih ya. Bila kita ingin bahagia, maka kita harus ikuti perintah Allah. Misalnya, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, hormat dan patuh kepada orang tua, dan menjalankan perintah-perintah Allah lainnya. Dan jangan lupa, selain kita menjalankan perintah Allah, kita juga harus menjauhi larangannya. Contohnya seperti mencuri, berkelahi, membunuh orang, dan menyakiti orang lain. Dan masih banyak lagi larangan-larangan Allah yang tentu harus kita hindari. Yang kedua, yaitu Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Bagaimana sikap dan perilaku kita dalam hidup dan kehidupan? Tugas manusia adalah memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang telah Allah sediakan. Selain itu, manusia juga harus rajin-rajin memelihara dirinya sendiri. Seperti contohnya, makan dan minum dengan teratur, istirahat yang teratur, selalu memelihara kebersihan agar badan tetap sehat, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan perilaku membantu kelangsungan hidup orang lain dapat dilakukan dengan cara bersedekah, yaitu dengan cara memberi makan, minum, memberikan barang-barang yang berguna, dan lain sebagainya. Tentulah apa yang kita keluarkan adalah yang orang lain butuhkan. Yang selanjutnya adalah Al-Qayyum, yang artinya yang maha berdiri dan mandiri. Bagaimana cara kita bersikap untuk mengamalkan Asmaul Husna ini? Pada zaman dahulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri. Kira-kira apa maksud dari pepatah tersebut? Bagi siswaku anak-anak kelas 5 yang sudah mulai beranjak remaja, tentulah melakukan suatu hal dengan sendiri harus dilatih sejak dini. Apa contohnya? Yang pertama adalah membersihkan tempat tidur sendiri. Selain membersihkan dan merapikan tempat tidur sendiri, anak-anakku juga dapat melakukan perbuatan mandiri lainnya. Sebagai contoh, misalkan mencari sarapan sendiri ketika akan berangkat sekolah, kemudian mencari sendiri pakaian sekolahnya, merapikan peralatan sekolah sebelum berangkat, dan lain sebagainya. Dan Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad, yang artinya yang Maha Esa. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Hanya Allah satu-satunya Tuhan kita. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ingat bahwa hanya Allah satu-satunya yang patut kita sembah. Tidak ada lain selain Allah. Baiklah anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui nama-nama Allah melalui Asmaul Husna, sekarang marilah kita mengetahui nama-nama kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh manusia untuk beriman kepada kitab-kitabnya. Apabila kita tidak beriman kepada kitab-kitabnya, maka kita akan tergolong kepada orang yang sesat. Lalu, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah tersebut? Caranya adalah bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul sebelumnya. Kita harus benar-benar yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut jauh sebelum kita dilahirkan. Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul melalui perantara malaikat Jibril, yang mana kitab-kitab tersebut menjadi pedoman hidup manusia selama di dunia. Mengapa kitab-kitab tersebut dijadikan pedoman hidup? Yaitu untuk menuntun dan mengatur bagaimana manusia bersikap dan bertingkah laku guna mencapai kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.
Sekarang, mari kita sebutkan apa-apa saja nama kitab-kitab Allah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul pada zaman yang berbeda-beda sebelumnya. Walaupun Nabi dan Rasul yang menerima tersebut berbeda zaman dan umatnya, namun yang perlu dijadikan patokan bahwa kitab-kitab tersebut diturunkan untuk menjadi pedoman hidup, untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh kebahagiaan dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Keempat kitab tersebut, yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kan'an. Dan kitab suci yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad sekitar 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan kitab suci yang keempat, yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran, yang tentunya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-6 Masehi di kota Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan istilah Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di sebuah gua, yaitu Gua Hira di kota Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi seorang Rasul. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, 30 juz, dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Karena merupakan kitab suci yang terakhir, tentulah Al-Quran memiliki keistimewaan, yaitu Al-Quran menyempurnakan ajaran-ajaran kitab-kitab sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam, atau dikenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Baiklah anak-anakku semuanya, di depan tadi telah saya sebutkan bahwa kitab-kitab Allah merupakan pedoman hidup manusia. Pedoman yang berarti petunjuk, artinya tentulah kitab-kitab Allah ini membawa ajaran-ajaran yang terpuji. Apa saja contohnya? Dalam kitab tersebut tentu mengatur bagaimana kita berperilaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita berperilaku kepada sesama manusia, kemudian bagaimana kita berperilaku terhadap hewan, tumbuhan, dan alam semesta, dan yang keempat juga mengatur bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Misalkan yang pertama yaitu ajaran yang mengatur tentang perilaku kita kepada Allah. Tentunya dapat kita lakukan dengan melakukan ibadah kepada Allah seperti sholat, mengaji, dan berdoa kepada Allah. Contoh yang kedua adalah cara kita berperilaku kepada sesama, seperti ilustrasi gambar berikut ini. Ada anak yang saling bersalaman dengan sesama temannya. Kemudian ada juga anak yang sedang menolong teman yang terjatuh dari sepeda. Yang ketiga, ajaran terpuji kepada hewan, tumbuhan, dan alam semesta. Coba perhatikan ilustrasi gambar berikut ini. Terdapat seseorang yang sedang memberikan makanan kepada hewan peliharaannya di rumah. Dan gambar selanjutnya, terdapat seorang anak yang sedang merawat tanamannya dengan cara menyirami tanaman tersebut. Dan yang terakhir, ajaran terpuji kepada diri sendiri, seperti memotong kuku, merapikan diri ketika akan bersekolah, makan dengan teratur, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku semuanya, alhamdulillah tidak terasa kita telah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anakku semuanya, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya mengerti dan dapat melaksanakan 4 Asmaul Husna yang telah kita bahas tadi dalam kehidupan sehari-hari.
Dan di penghujung akhir kata, saya mohon maaf dan mohon undur diri dari hadapan kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.